Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Masaji Panggabean dengan NIM 23087006 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana langkah-langkah kunci ataupun tahap-tahapan untuk membangun pengembangan kewirausahaan yang sukses. Langsung saja ke materi. Mungkin ada 5 tahap pengembangan kewirausahaan. Tahap pertama itu adalah ideation, yang dimana kita mencari dan mengembangkan ide bisnis yang potensial. Teknik ideation ini meliputi brainstorming, penelitian pasar, dan analisis kebutuhan konsumen. Tahap kedua adalah perencanaan bisnis, di mana kita merumuskan strategi dan rencana operasional untuk menjalankan bisnis. Perencanaan bisnis mencakup analisis SWOT, menentukan model bisnis, proyeksi keuangan, dan pengembangan rencana pemasaran. Tahap ketiga itu adalah penggalangan dana, di mana kita mencari sumber pendanaan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Sumber pendanaan bisa berasal dari modal sendiri, pinjaman bank, investor, modal ventura, crowdfunding, atau program akselerator. Tahap keempat adalah pelaksanaan, di mana kita mulai menjalankan rencana bisnis yang telah kita susun untuk melibatkan pembuatan produk atau layanan, pemasaran, penjualan, dan pengembangan operasional. Tahap kelima adalah evaluasi dan penyesuaian, di mana kita mengevaluasi kinerja bisnis dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Ini bisa melibatkan pengumpulan umpan balik dari pelanggan, analisis data, dan membuat perubahan strategis jika diperlukan. Selanjutnya ada faktor kunci kesuksesan. Beberapa faktor kunci kesuksesan dalam pengembangan kewirausahaan meliputi inovasi, pengambilan risiko yang terukur, ketekunan, adaptabilitas, dan fokus pada pelanggan. Memahami dan menerapkan faktor-faktor ini akan membantu dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya ada tantangan dan peluang. Diskusikan tantangan umum yang dihadapi oleh wirausahaan seperti persaingan yang ketat, keterbatasan sumber daya, dan ketidakpastian pasar. Kita juga bisa membicarakan tentang peluang yang ada seperti teknologi baru, perubahan tren pasar, atau kemitraan strategis. Selanjutnya, perencanaan bisnis. Selanjutnya ada identifikasi peluang. Langkah pertama dalam pengembangan kewirausahaan adalah mengidentifikasi peluang pasar yang menarik. Peluang ini bisa berupa kebutuhan yang belum terpenuhi, masalah yang perlu dipecahkan, atau tren pasar yang sedang berkembang. Penting untuk melakukan riset pasar yang cermat untuk memahami target pasar dan kebutuhan kita. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi peluang, langkah berikutnya adalah merencanakan bisnis secara menyeluruh. Rencana bisnis harus mencakup visi dan misi perusahaan, analisis pasar, strategi pemasaran, struktur organisasi, proyeksi keuangan, dan langkah-langkah implementasi. Rencana bisnis yang baik akan menjadi panduan bagi pengusaha dalam menjalankan operasi bisnis mereka. Setelah merencanakan bisnis, langkah berikutnya adalah menciptakan produk atau layanan memenuhi kebutuhan pasar. Fokus pada kualitas, inovasi, dan diferensiasi dari produk atau layanan yang ditawarkan. Penting kita untuk mendengarkan umpan balik pelanggan dan terus-menerus melakukan perbaikan produk atau layanan berdasarkan masukan dari pelanggan tersebut. Selanjutnya ada pemasaran dan promosi. Strategi pemasaran yang efektif adalah kunci untuk menjangkau pasar target dan memperoleh pelanggan. Mari kita gunakan berbagai saluran pemasaran, termasuk media sosial, iklan online, kampanye email, dan pemasaran konten. Penting untuk membangun merek kita yang kuat untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan potensial. Selanjutnya ada pengembangan tim dan karyawan. Kita harus memiliki tim yang kompeten dan berkomitmen supaya kunci kesuksesan
berjangka panjang. Mari kita pilih karyawan yang memiliki keterampilan dan nilai yang sesuai dengan budaya perusahaan. Berikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan tersebut untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya, pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci juga untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Mari kita buat proyeksi keuangan yang realitas dan perbarui secara berkala sesuai dengan pengembangan bisnis. Terakhir, ada evaluasi dan penyesuaian. Mari kita terus-menerus evaluasi kinerja bisnis kita dan siap untuk melakukan penyesuaian sesuai keadaan pasar dan kondisi internal. Mari kita lakukan analisis SWOT secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi bisnis kita. Jadilah fleksibel dan siap beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Kesimpulan yang saya dapat tentang pengembangan kewirausahaan ini adalah pengembangan kewirausahaan adalah proses yang berkeberlanjutan dan dinamis. Dengan memahami langkah-langkah kunci yang diperlukan dan menerapkannya secara efektif, kita dapat membangun bisnis yang berkeberlanjutan dan berhasil. Kesimpulan yang kedua adalah pengembangan kewirausahaan adalah proses yang kompleks tetapi memuaskan yang memerlukan kreativitas, ketekunan, dan komitmen. Dengan mengikuti langkah-langkah kunci dan menerapkan prinsip-prinsip yang tepat, kita dapat membangun bisnis yang sukses dan berdampak. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan janggal saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.